Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Guru Ade. Halo, selamat pagi kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2. Seperti biasanya, sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa berdoa dan mengisi daftar hadir ya. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini, muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran SBDP. Anak-anak hebat, adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu atau kalian mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu atau kalian mampu mempraktekkan gerakan pada tari indang. Ayo, kita mulai belajar pada hari ini. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari anak-anak. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Semoga semangat ini menjadi semangat kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, amatilah gambar dan baca teks berikut ini dalam hati. Ikuti Bapak Guru ya. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, momonya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya, ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain.
semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ciripit menjadi perekat yang menyenangkan bagi mereka. Nah, anak-anak sekalian, setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya dengan cermat dan baik. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jika tidak, maka jelaskan. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Maksudnya, berbeda golongan, berbeda warna kulit, berbeda agama. Jika iya, berikan contoh. Yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan ya. Yang ketujuh, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian jawab pertanyaan tersebut, kumpulkanlah jawaban kalian kepada guru kalian. Nah, anak-anak hebat, apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jika masih ingat, coba kalian jelaskan. Sekarang, kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Pola lantai dalam tari indang. Gerakan yang pertama, letakkan tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk tuk tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri menarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Untuk gerakan yang keempat, ulangi gerakan nomor 2 ya. Dan gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Nah, sekarang kita masuk di gerakan yang keenam. Posisi badan arah kanan. Kemudian tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Adapun gerakan yang ke-8, ulangi gerakan nomor 6 ya. Dan gerakan yang ke-9, ulangi gerakan nomor 7. Gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Dan gerakan yang terakhir, yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan.
Nah, anak-anak sekalian, sekarang saatnya kamu mempraktikkan pola lantai dan gerakan tari indang. Nah, anak-anak hebat, itulah pelajaran kita pada hari ini, muatan pelajaran PKN dan muatan pelajaran SBDP. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa berdoa setelah belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.